adik-adik yang wah kayaknya udah siap banget nih beribadah. Udah duduk manis, gak jalan-jalan lagi. Udah rapi, bersih, wangi. Pikirannya udah gak kemana-mana, fokus. Kayaknya udah siap banget nih beribadah. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang baru ini. Terima kasih kami masih boleh datang beribadah kepadamu. Tuhan, kami berdoa untuk ibadah kami ke depan dan juga ibadah-ibadah di gereja-gereja di seluruh dunia yang mau datang kepadamu, meresponi kasih Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong ya pimpin ibadah kami supaya dapat berjalan dengan baik, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi adik-adik sekalian. Lause berharap kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan penuh dengan semangat untuk beribadah. Adik-adik sekalian, perlu kalian ketahui bahwa pada hari ini gereja-gereja pada umumnya di seluruh dunia memasuki masa Advent. Masa Advent minggu pertama. Nah, sebelum kita merayakan Natal, biasanya ada 4 minggu di mana kita memasuki masa Advent. Minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, adik-adik sekalian, pertanyaannya sekarang, apakah arti Advent? Advent berarti datang atau kedatangan. Nah, sekarang adik-adik mulai nangkap bukan? Kenapa kita memasuki masa Advent? Betul, karena kita memasuki masa Natal, di mana Tuhan Yesus datang ke dunia, lahir menjadi manusia untuk kau dan aku, untuk kita. Tapi adik-adik, kalian perlu ingat juga bahwa masa Advent ini juga berarti kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Bukankah Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa Dia akan datang kembali ke dunia ini? Adik-adik sekalian, sudahkah kita siap dan berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus? Adik-adik, mari kita gunakan kesempatan ini menyambut Natal. Dalam masa Advent ini, kita siapkan hati kita berjaga-jaga, hidup di dalam Tuhan, senantiasa melakukan apa yang berkenan di harapannya. Sebenarnya bukan masa Advent saja, tapi dalam setiap hari kehidupan kita. Adik-adik, oleh karena itu langsung mengajak kalian, yuk kita bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Bukan main-main, gak boleh main-main, tapi dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Oke adik-adik sekalian? Baik, langsung mengajak kalian semua bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian To God Be The Glory, mulia bagi Tuhan. Adik-adik sekalian, kita naikkan pujian kepada Tuhan. To God, to God be the glory. To God, to God, to God be the glory. To God, to God, to God be the glory. To God, to God, to God be the glory. To God be the glory. Great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son. He yielded His life and untold
bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Engkau dan aku, kita semua menjadi istimewa bukan karena kita, namun karena Tuhan Yesus yang menjadikan kita istimewa. Bukankah kita adalah orang-orang yang berdosa, kita orang-orang yang hina, kita adalah orang-orang yang celaka. Namun Tuhan Yesus menjadikan kita istimewa. Tuhan adalah gembala kita yang mencari kita. Adik-adik, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ketika Adam dan Hawa mendengar Tuhan Allah berjalan di Taman Eden, mereka sembunyi. Lalu Tuhan bertanya pada mereka, "Di manakah engkau?" Adik-adik, apakah Tuhan tidak tahu di manakah Adam dan Hawa bersembunyi? Tentu saja Allah tahu. Namun pada kesempatan ini Allah mau menyatakan kepada manusia, kepada Adam dan Hawa, bahwa Allah mencari mereka. Allah mencari kita. Allah mencari manusia untuk diselamatkan. Adik-adik sekalian, kita akan naikkan sebuah pujian. Apa yang dicari? Apa yang dicari manusia? Apa yang dicari oleh engkau, adik-adik? Kau cari game, cari mainan, cari makanan, atau cari apa? Papa mama mencari uang, mencari harta, atau apa? Tetapi Tuhan Yesus datang mencari yang terhilang, mencari kau dan aku, mencari kita. Adik-adik sekalian, yuk kita naikkan pujian ini, dan setelah itu langsung akan menyampaikan firman Tuhan dan cerita. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, sebelum kita membaca dan membahas firman Tuhan pada hari ini, langsung mengajak kalian memperhatikan dulu beberapa video yang akan langsung tayangkan. Langsung mau mengajak kalian untuk membedakan apa itu ramalan dan apa itu nubuat. Nah, adik-adik nanti lihat dan nanti adik-adik coba terka. Ini ramalan atau ini nubuatan? Oke adik-adik, kita saksikan bersama-sama ya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah merilis peringatan dini cuaca untuk besok Sabtu, 9 Oktober 2021. BMKG menginformasikan sebanyak 14 wilayah di Indonesia yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai angin kencang dan kilat atau petir. Hal tersebut disampaikan melalui laman resmi web.meteo.bmkg.go.id. Nah, adik-adik sudah saksikan bukan? Nah, menurut adik-adik sekalian, ini adalah ramalan atau nubuat? Betul, ini adalah ramalan cuaca atau biasa yang disebut juga dengan perakiraan cuaca. Nah, perakiraan cuaca ini mereka para ahli biasa mengumpulkan data dari sekian tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, mungkin 100 tahun. Mereka melihat gejala-gejala alam itu seperti apa. Kalau angin bertiup dari timur atau angin bertiup dari darat, apa yang akan terjadi? Nah, itu mereka dapat memperkirakan
untuk cuaca ke depan. Tapi apakah itu pasti benar? Pasti terjadi? Rupanya belum tentu juga. Bisa terjadi ramalan besok akan hujan, tetapi yang terjadi malah panas terik. Bisa terjadi. Bisa juga benar-benar terjadi. Diramal besok ada angin kencang, dan benar-benar ada angin kencang. Nah, ini boleh nggak adik-adik sekalian? Boleh saja, karena ini tidak ada hubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Ada juga ramalan apa lagi? Ramalan pertandingan. Siapa yang akan menang? Ini pun kalau berupa mengamati daripada kelebihan seorang pemain dibanding dengan pemain lainnya, maka ada kemungkinan mereka bisa melihat kemungkinan si A atau si B yang menang. Ini bukan juga berhubungan dengan kuasa kegelapan, tapi berdasarkan pengamatan terhadap kelebihan kekurangan masing-masing pemain. Ini boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Nah, yang jadi masalah kalau itu berbagian dengan ramal atau meramal atau hal-hal yang berhubungan dengan apa yang akan terjadi pada masa depan. Misalkan meramal nasib. Apa ya nasib orang itu di masa depan lalu diramal. Siapa yang meramal? Tukang ramal, ataupun juga tukang sihir, ataupun orang yang membaca garis tangan. Wah, garis tanganmu seperti itu. Atau dari horoskop. Ya, bintang apa? Bintang Leo, bintang apa lagi dan sebagainya. Adik-adik, hindari itu. Jauhkan itu daripada dirimu. Karena itu adalah praktek-praktek yang dibenci oleh Tuhan. Ya, ingat baik-baik ya. Praktek-praktek yang dibenci oleh Tuhan. Jangan kalian berpikir, oh aku hanya baca doang kok horoskop. Jangan ya adik-adik sekalian, karena ini ramalan-ramalan yang pada akhirnya dibenci oleh Tuhan. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan firman Tuhan. Dan pada umumnya berhubungan dengan roh-roh jahat, dengan setan. Adik-adik mau hubungan dengan setan? Jangan dong, jangan mau. Begitu ya. Nah, ini berbicara tentang ramal. Ramal pun juga oleh para dukun, oleh tukang-tukang sihir, oleh para peramal, para jampi-jampi dan sebagainya, bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Ya, jelas adik-adik sekalian? Nah, sekarang kita akan lanjutkan tentang nubuat. Adik-adik perhatikan baik-baik ya. Nubuat Musa tentang Yesus dalam Ulangan 18 ayat 15 dan 18 menyebutkan bahwa seorang nabi akan muncul dari tengah-tengah bangsa Israel. Artinya nabi tersebut adalah orang Israel, dari antara suku-suku Israel, bukan dari antara bangsa lain. Hal ini menutup kemungkinan bahwa nabi yang akan datang tersebut berasal dari bangsa lain di luar bangsa Israel. Misalnya dari bangsa Arab, seperti yang diyakini oleh sebagian orang atau oleh penganut agama tertentu. Karena Tuhan Yesus secara manusia adalah termasuk bangsa Israel dari suku Yehuda, maka tentu ia masuk kriteria nubuat Musa ini. Nubuat Musa tentang Yesus dalam Ulangan 18 ayat 15 dan ayat 18 jelas tidak terbantahkan lagi dan tidak mungkin merujuk pada nabi lain selain Yesus Kristus. Hal ini semakin nyata setelah Yesus Kristus mengakui sendiri bahwa Musa bernubuat tentangnya. Yohanes 5 ayat 46-47. Demikian juga dengan murid-muridnya. Mereka dengan ilham Roh Kudus menegaskan bahwa sosok yang dinubuatkan oleh Musa dalam Ulangan 18 ayat 15 dan ayat 18 adalah Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 3 ayat 22-23 dan juga 7 ayat 40. Jadi kendati sosok atau figur nabi yang dibuatkan oleh Musa dalam Ulangan 18 ayat 15 dan ayat 18 saat itu belum jelas. Namun dari Perjanjian Baru kita tahu dengan pasti bahwa sosok tersebut adalah Yesus Kristus, Sang Anak Allah dan Juru Selamat dunia. Nah, inilah contoh di Perjanjian Lama, Nabi yaitu Musa menyampaikan nubuatan, berbicara tentang pesan Tuhan kepada umat Israel. Adik-adik sekalian, nubuatan ini juga berarti
tentang hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan nubuatan ini memang hampir sama seperti ramalan, tapi ingat, nubuatan ini atau nubuat berasal dari Tuhan. Dan pasti akan digenapi dan pasti akan terjadi, tidak akan meleset. Kenapa? Berasal dari Tuhan. Nubuatan yang kita dengar tadi atau kita lihat tadi berbicara tentang Allah menyampaikan melalui Musa bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang nabi yang berkuasa, seorang nabi di tengah-tengah umat Israel. Adik-adik sekalian, dan nubuatan itu digenapi oleh Yesus Kristus. Adik-adik ingat bahwa Yesus Kristus adalah seorang nabi, seorang raja, dan seorang imam besar. Semuanya ini digenapi oleh diri Yesus Kristus, yaitu Allah yang menjadi manusia. Adik-adik, sebelum lebih lanjut, kita berbicara dan membahas firman Tuhan. Ayo kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih pada kesempatan ini kami boleh belajar firman-Mu. Pakailah Sofia untuk berkata-kata dalam kebenaran. Pimpin kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menuntun kami sekalian. Amin. Adik-adik coba buka Alkitab kalian di Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Sudah buka? Kita bacakan bersama-sama ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Perlu adik-adik ketahui bahwa ayat yang kita baca tadi berkaitan dengan peristiwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sebagai manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa. Adik-adik sekalian, ayat yang kita baca ini sebenarnya merupakan janji Tuhan yang pertama yang menjanjikan penebusan bagi manusia, dan juga merupakan nubuatan Allah secara langsung dari Allah sendiri berbicara kepada manusia bahwa apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Lalu kemudian ayat yang kita baca ini juga merupakan kabar baik yang pertama bagi manusia. Kabar baik bahwa kita tidak perlu binasa lagi, bahwa akan ada penebusan, pertolongan, dan pembebasan oleh Allah dari segala kuasa dan cengkraman iblis. Nah adik-adik, luar biasa bukan? Jadi ayat yang kita baca tadi ini merupakan satu ayat yang merupakan janji, merupakan nubuat, merupakan kabar baik yang pertama bagi kita semua. Di dalam ayat yang kita baca tadi menyatakan bahwa Tuhan akan mengadakan permusuhan antara iblis dengan manusia. Tentu saja sudah terjadi bukan? Iblis adalah musuh Allah dan musuhnya manusia. Iblis selalu berusaha menggoda manusia untuk jatuh ke dalam dosa dan memberontak terhadap Allah. Oleh karena itu adik-adik, selalu ada peperangan rohani dalam hati kita. Si iblis selalu berusaha untuk menggoda, untuk mencobai, untuk menjatuhkan, untuk menipu, dan menghasut supaya kita berbuat dosa. Adik-adik sekalian, di ayat yang kita baca tadi berbicara bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular. Dan ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan. Sekarang pertanyaan Lause, apakah adik-adik tahu siapakah yang dimaksud dengan keturunan perempuan itu? Siapa? Ya, betul. Dialah Yesus Kristus. Yesus Kristus lahir dari anak darah, dari anak perawan, dari seorang yang belum pernah berhubungan suami dan istri. Yesus lahir dari seorang darah. Disebut juga keturunan perempuan, bukan keturunan dari keinginan laki-laki. Adik-adik sekalian, ini menggenapi firman Tuhan ini yang kita baca tadi. Dan Yesus Kristus mati di kayu salib. Di saat itulah iblis meremukkan tumit Yesus dalam kemanusiaannya.
Tetapi jangan lupa adik-adik sekalian, di saat itu jugalah Yesus merembukkan kepala si ular. Artinya apa? Saat di kayu salib, Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita, menggantikan kita, sehingga terjadi perdamaian antara manusia dengan Allah. Sehingga apa adik-adik sekalian? Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan iblis tidak memiliki tempat lagi, tidak berkuasa lagi. Segala kuasa iblis telah diremukkan, dihancurkan, dipatahkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Adik-adik sekalian, makanya ayat ini juga disebut sebagai Injil yang pertama tentang keselamatan bagi manusia, tentang kejadian yang akan terjadi dan sudah digenapi. Dan adik-adik sekalian, janji Tuhan indah bukan? Kabar baik bagi kita semua. Adik-adik, kita juga mengingat akan orang-orang sekeliling kita. Mungkin kita, termasuk Lause, kita belum menjadi garam dan terang yang baik bagi orang sekeliling kita. Kita masih banyak kelemahan, mungkin juga masih banyak dosa yang kita lakukan. Kita mohon pengampunan Tuhan. Tuhan Yesus yang telah membebaskan kita dari cengkraman iblis. Tuhan Yesus yang menjaga kita sebagai domba-dombanya. Dia menolong kita. Roh Kudus memimpin dan membimbing kita semua. Maukah adik-adik hidup menjadi saksi Tuhan? Kita telah boleh menerima berkat-Nya, pengampunannya, penebusannya, menerima janji Tuhan yang telah Allah berikan pada saat manusia jatuh dalam dosa. Maukah adik-adik menerimanya dan menjadi terang, jadi garam bagi orang sekeliling kita? Mari adik-adik sekalian, bukan hanya kalian, tapi Lause-Lause, kita semua belajar bersama untuk hidup di dalam Tuhan. Masa Advent pertama ini mengingatkan kita untuk berjaga-jaga, mengingatkan kita senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Adik-adik sekalian, kita berdoa. Adik-adik kita ikutin Lause ya. Tuhan, terima kasih pada kesempatan ini kami telah boleh melihat bagaimana janji-Mu Engkau genapi. Bagaimana nubuatan daripada Tuhan digenapi. Bagaimana ini merupakan satu kabar sukacita yang diwujudkan di dalam Yesus Kristus. Tuhan, tolong kami, supaya kami boleh menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Ampuni kami akan segala dosa kami. Kuduskanlah kami Tuhan, dan tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saatnya kita membawa persembahan. Persembahan pada hari ini didasari oleh firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Adik-adik, ketika kita bawa persembahan, kita juga menyadari bahwa persembahan kita ini sesungguhnya berasal dari Tuhan juga. Adik-adik, mari kita bawa persembahan dengan penuh syukur dan penuh sukacita, karena Tuhanlah yang memelihara, yang memberkati kita. Mari kita bawa persembahan sambil menaikkan pujian. For God so loved the world that He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be! Wonderful His love for me. For God so loved the world that He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be! Wonderful His love for me. Mari kita bangkit berdiri adik-adik, dan kita akan berdoa. Adik-adik ikutin Lause berdoa ya. Sudah berdiri? Ayo, semuanya berdiri. Semua? Ya, kamu berdiri? Ya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh membawa persembahan. Kami bersyukur dan percaya bahwa persembahan yang kami bawa ini sebenarnya juga berasal dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu bagi papa mama, bagi keluarga kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu bagi kami. Dan Tuhan, terimalah persembahan ini. Juga terimalah hidup kami sebagai persembahan yang boleh berkenan di hadapan-Mu. Kuduskanlah kami Tuhan. Bapa, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami dari awal hingga selesai sekolah minggu pada hari ini. Kami sungguh bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang mencari kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang menyelamatkan kami. Tiada Tuhan lain yang menyelamatkan. Tiada Tuhan lain. Hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang mencari dan menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Adik-adik, kita sudah di penghujung acara sekolah minggu pada hari ini. Dan adik-adik, kalian akan bergabung di kelas aplikasi sesuai dengan link yang telah Lause berikan pada kalian. Dan kita akan bertemu kembali minggu depan dalam minggu Advent yang kedua. Sampai jumpa adik-adik. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati adik-adik sekalian.